Bismillahirrahmanirrahim. Materi selanjutnya mengenai klasifikasi metode penelitian. Metode penelitian dilihat dari tujuannya. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama penelitian dasar atau basic research. Yang kedua penelitian terapan, applied research. Kemudian penelitian pengembangan, research and development. Kemudian ditinjau dari tingkat kealamiahan tempat, penelitian eksperimen, penelitian survei, dan penelitian naturalistik. Apa itu penelitian dasar? Penelitian dasar bertujuan untuk mengembangkan teori dan tidak memperhatikan kegunaan yang langsung yang bersifat praktis. Yang umumnya dilakukan di laboratorium dengan kondisi terkontrol dan tetap. Penelitian dasar. Penelitian terapan bertujuan untuk menerapkan, menguji dan mengevaluasi kemampuan suatu teori yang diterapkan dalam memecahkan masalah-masalah praktis. Penelitian pengembangan bertujuan untuk menemukan pengetahuan yang secara praktis dapat diaplikasikan, di mana dalam penelitian ini akan menemukan, mengembangkan dan memvalidasi suatu produk. Klasifikasi berdasarkan tingkat kealamiahan tempat penelitian. Yang pertama penelitian eksperimen, seperti penelitian di laboratorium dengan kondisi terkontrol sehingga tidak terdapat pengaruh dari luar. Metode survei digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu. Kemudian metode naturalistik digunakan untuk meneliti tempat alamiah tanpa dilakukan sebuah perlakuan. Klasifikasi metode penelitian. Menurut Bohr dan Jauh tahun 1989 menjelaskan metode penelitian itu diklasifikasikan menjadi 3 macam. Yang pertama metode penelitian kuantitatif, yang kedua metode penelitian kualitatif, dan kombinasi di antara keduanya. Metode penelitian kuantitatif atau biasa juga disebut dengan positivistik atau juga biasa disebut dengan metode lama, memenuhi kaidah konkret, empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Penelitian kuantitatif bersifat deduktif. Untuk menjawab rumusan masalah digunakan konsep teori sehingga dapat dirumuskan hipotesis. Nah, penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik dari hasil populasi tertentu menggunakan instrumen. Itu penelitian kuantitatif. Metode penelitian kualitatif positivistik, interpretif, atau disebut juga dengan lebih modern daripada kuantitatif. Karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpelasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Penelitian kualitatif bersifat induktif, berbeda dengan kuantitatif. Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan kemudian dikonstruksi menjadi hipotesis atau teori. Ini ada perbedaan metodologi. Metodologi penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Dari desainnya lebih spesifik kuantitatif, jelas dan terinci, karena berdasarkan angka-angka yang jelas, banyak variabel di sana. Kemudian kualitatif ini umum. Tujuan dari kuantitatif itu menunjukkan hubungan antar variabel
atau menguji teori. Sedangkan kualitatif menemukan pola hubungan yang interaktif atau menemukan teori. Teknik pengumpulan data melalui tes, kuesioner, observasi, dan wawancara. Sedangkan pada metodologi kualitatif, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumennya dalam kuantitatif, tes, angket, wawancara, dan wawancara terstruktur. Kualitatif, peneliti sebagai instrumen, berhadapan dengan ada buku catatan, tape recorder, kamera, handycam, dan sebagainya lainnya seperti itu. Sampelnya besar dalam kuantitatif. Representatif sedapat mungkin random ditentukan sejak awal. Dalam kualitatif kecil, tidak representatif, purposif, berkembang selama proses penelitian. Itulah perbedaan antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya adalah jenis dari penelitian. Yang pertama adalah penelitian deskriptif. Penelitian yang menggunakan observasi, wawancara, atau angket mengenai keadaan sekarang ini dan lampau tentang subjek yang sedang diteliti. Tujuan penelitiannya adalah untuk melukiskan dan menggambarkan secara verbal dan grafis terhadap situasi atau peristiwa yang diamati. Contoh permasalahannya dalam penelitian deskriptif adalah rendahnya kedisiplinan masyarakat dalam mentaati rambu-rambu lalu lintas. Selanjutnya, penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan dilakukan untuk mengembangkan suatu produk. Tujuan penelitian untuk mengembangkan model, produk, dan lain-lain. Contohnya adalah pengembangan bahan ajar berbasis kasus pada mata kuliah aspek hukum ekonomi dan bisnis. Masalah yang diteliti, sulitnya mahasiswa memahami sumber ajar. Pengembangan bahan ajar berbasis kasus pada mata kuliah aspek hukum. Jadi bersifat pengembangan suatu produk. Makanya di sini pengembangan bahan ajar. Selanjutnya penelitian eksperimen. Penelitian yang benar-benar untuk melihat hubungan sebab akibat perlakuan yang diberikan terhadap variabel bebas, dilihat hasilnya pada variabel terikat. Perlakuannya dimanipulatif. Contoh masalahnya dalam penelitian eksperimen, rendahnya pemahaman hukum masyarakat di desa tani. Contoh judul bisa diambil judulnya, pengaruh interaksi antara metode penyuluhan dan lokasi penyuluhan terhadap pemahaman hukum di desa tani. Ini permasalahannya rendahnya pemahaman hukum. Di sini pengaruh interaksi antara metode penyuluhan dan lokasi penyuluhan terhadap pemahaman hukum di desa tani. Penelitian kuasi eksperimen. Penelitian yang benar-benar untuk melihat hubungan sebab akibat. Contoh, apakah terdapat perbedaan pemahaman hukum antara masyarakat yang diberi penyuluhan dengan metode studi kasus atau penyuluhan dengan metode diskusi atau penyuluhan dengan metode ceramah? Apakah ada perbedaan pemahaman di antara tiga metode tersebut? Selanjutnya, apakah terdapat perbedaan pemahaman hukum antara masyarakat di desa dan masyarakat di kota? Demikian saja presentasi materi pada mata kuliah hukum, pada mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.